Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, harus sehat selalu. Jadi selamat datang pada podcast SMA Budi Mulia. Hari ini ada apa sih teman-teman? Hari ini kita kedatangan guest host star yang keren, menurut aku keren banget. Kenapa nih keren? Karena kakaknya itu meraih SNBP Perguruan Tinggi Negeri Institut Teknologi Bandung. Keren banget kan guys. Jadi aku penasaran, aku hari itu pengen nanya banyak ke kakaknya, apa aja sih pengalaman dan tahapan-tahapan yang kakaknya udah lewatin. Jadi langsung aja boleh kita perkenalan sama kakaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Zulfa Sabita. Aku dari kelas 12-6 dan aku sekolah di Budi Mulia. Jadi kakaknya beneran nih keterima di SNBP Institut Teknologi Bandung? Bener. Bener, keren banget. Di fakultas apa boleh tahu nih, Kak? Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oh, berarti kakaknya tuh seni ya, guys. Iya. Aku mau ngucapin selamat ke kakaknya karena udah keterima SNBP. Di sini aku pengen banyak nanya nih, Kak. Gimana sih tahapan-tahapan perjalanan kakak untuk mencapai titik ini gitu. Boleh di Kak sharing gimana sih Kak perjalanan kakak tuh dari awal sampai sekarang tuh, boleh di-sharing? Perjalanan aku dari awal itu dari nol banget ya. Dari kelas 10 itu aku udah mulai belajar banyak buat dapat nilai yang bagus. Terutama kan raport dari semester 1 sampai semester 5 itu penting banget buat SNBP. Jadi jangan mentang-mentang kelas 10 kita nggak usah belajar gitu. Leha, Jadi nggak itu usah penting. leha-leha gitu ya Kak? Iya. Jadi mulai dari situ kita belajar, terus mulai aktif juga di kelas. Kalau ada guru-guru yang nanya, kita jawab. Terus nanti kita bisa dapat nilai tambahan. Terus juga lanjut di kelas 10 itu juga aku udah mulai cari-cari lomba yang bisa buat aku masuk ke PTN. Itu tuh nilainya, sertifikatnya itu berpengaruh banget, apalagi yang selinear sama jurusan yang kita. Untuk lomba-lomba yang kakak coba buat lombain itu perihalnya apa sih Kak? Seni juga? Iya, seni Oh, juga. seni juga. Dan seni itu emang bakat atau minat atau hobi kakak sih Kak? Kebetulan itu dua-duanya sih. Pertama itu dimulai dari minat dulu, dari TK itu udah mulai suka gambar-gambar. Terus mulai dari SMP, baru pas COVID ya, itu kan kita diem aja di rumah. Benar. Tuh. Nanti pas itu aku mulai diperdalamin lagi gambarnya, terus di latihan-latihan lagi, terus baru deh keasah sama sekarang. Diasah ya. Jadi kayak dengan seni yang kakak punya kakak lombain dan itu sertifikatnya tuh kepake banget ya Kak buat SNBP. Betul. Dan untuk lomba-lomba itu apa aja sih Kak yang udah pernah kakak ini? Oke, lomba yang udah pernah aku ikutin itu paling banyak di FLS 2N sih. Festival Lomba Seni untuk siswa nasional. Dan kebetulan waktu itu aku sampai di tingkat provinsi, yang dimana itu susah banget dan aku perlu 2 tahun biar nyampe ke tahap itu. Wow, keren banget ya Kak. Itu gimana sih perasaan kakak buat sampai ke tingkat provinsi yang katanya harus sampai 2 tahun untuk mencapai situ? Jujur itu perjuangan banget ya, karena waktu itu kan juga lagi ulangan, jadi persiapannya itu double persiapan buat lomba, persiapan buat ulangan, jadi ya Keren banget ya. Gimana sih kakak cara membagi waktu antara berseni, belajar, dan menuntut diri gitu, mengembangkan diri tuh gimana sih kak kalau boleh tahu? kalau itu sih ya fleksibel ya, jadi kadang kalau udah ada niat ya udah kita langsung kerjain, jangan nunggu sesuatu sampai dimulai dulu, jadi kita harus segera laksanakan gitu, jangan sampai ditunda-tunda. Ada tips nggak sih kak dari kakak sendiri? Tipsnya mungkin kalau misalkan ada tugas ya dari sekolah, itu kalau ada jam kos itu kita bisa kerjain di situ, jadi nanti di rumah kita tinggal belajar yang lain, kita selangin dengan hobi-hobi kita, kembangin bakat kita, jadi kita bisa bagi waktu dengan baik. Jadi sebelumnya itu kan kakaknya seni ya, Iya. banyak gambar gitu segala macam. Kakaknya bawa ini mungkin buat ditunjukin ke teman-teman semuanya. Oh iya, Boleh. Keren banget nih kakaknya bisa gambar. Aku sebenarnya pernah lihat sih gambaran kakaknya dan emang keren banget. Yang komik kalau nggak salah. Oh iya, komiknya. Ini proses aku selama bikin portofolio. Oh, bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Keren banget. Wow. Ini masih latihan nih. Masih latihan. Bahkan ini masih latihan, guys. Lihat kalau misalkan udah perfectnya itu, wah, itu bisa dipajang di Galeri Indonesia itu juga kayaknya. Ini waktu itu perspektif belajarnya pada waktu masih latihan ya, karena nanti kan di jurusan aku itu perlu namanya portofolio.
Dimana portofolio itu ada gambar naratif atau gambar cerita, sama ada gambar bebas. Nah, gambar bebas itu aku pakai komik aku yang kemarin aku lombain di FLS 2N. Untuk seni ini kakak cuman gambar di portofolio atau emang bisa digital juga? Bisa digital. Oh bisa digital juga. Kakak juga ngerjain kayak di HP gitu. Iya. Keren banget sih guys, sumpah. Kayak kakaknya gambar sebagus ini, dan dengan gambar aja tuh bisa menjadikan kakaknya tuh orang yang berprestasi gitu. Jadi nggak nggak susah ya kalau untuk jadi orang berprestasi, asal ada niat tuh pasti bisa. Betul, ya kak, betul. benar-benar. Untuk seni kayak gini, orang tua kakak gimana sih ngeliat kakak bisa eh, menggambar, yang dengan gambar ini kakak bisa sampai titik ini gitu? Mungkin awalnya orang tua aku tuh mikir, oh kamu mending kejar prestasi akademik daripada hobi kamu seni. Tapi akhir-akhir ini atau bahkan sebelum-sebelumnya, akhirnya pola pikir mereka berubah. Akhirnya mereka mendukung aku buat kembangin apa yang udah aku bisa, yaitu hobi seni aku ini di gambar. Jadi kayak orang tua juga mikirnya gambar mah nggak bisa gitu ya. Iya. Jadi kayak lebih memilih kakak untuk mengembangkan akademik gitu. Iya. Nah guys, kalian harus mengembangkan minat bakat kalian, karena minat bakat tuh emang penting banget ya kak. Betul. Karena kayak dengan adanya minat itu bakal ada bakat terus menuju kesuksesan gitu. Betul. Benar. Kalau boleh tahu gimana sih kak rencana kakak untuk kedepannya nih? Gimana nih? Rencana aku ke depannya mungkin setelah diterima di PTN, itu aku mau mengembangin akademik aku, terus IPK aku mau tinggi ya juga, terus juga pengen kedepannya bisa ngerjain tugas dengan baik, terus lulus dengan nilai yang tinggi, terus dapat pekerjaan yang lumayan gajinya. Iya lumayan gajinya ya, itu pasti sih, itu udah pasti. termasuk tujuan hidup ya. Betul. Semuanya juga pasti seperti itu. Kalau buat di kelas teman-teman kakak tuh gimana sih? Maksud aku kayak, kan namanya juga kita kan sebagai siswa-siswi sekolah nih ya. Biasanya tuh lingkungan tuh ngaruh banget ke diri kita sendiri. Nah, gimana sih kakak menanggulangi, mengimbangi lingkungan sekolah dengan apa yang kakak pengen tuju gitu? Jadi cara ngimbanginnya itu aku berteman sama teman-teman yang emang baik banget, yang support banget sama hobi dan minat aku serta pembelajaran aku. Jadi di situ aku dapat support yang banyak, terus juga bisa dapat pengalaman yang bagus, yang baik, yang sangat aku harapkan di sekolah gitu. Benar-benar. Karena kayak kita tuh di sini kan lingkungannya sosial ya, Iya. kan nggak mungkin kita hidup sendiri. Iya, betul. Kayak pastinya ada aja nih pengaruh-pengaruh teman-teman yang bisa berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Dan menurut kakak sendiri, kakak membutuhkan teman-teman yang berpengaruh positif bagi diri kakak. Iya. Ya, kayak apalagi kelas 12 tuh waktu-waktunya buat gak ada main-main sih Iya, sebenarnya. Kak, aku kayak juga ngeliatnya, ya Allah mumet banget. Kalian bisa nggak sih istirahat sebentar gitu? Nggak bisa. Rekannya nggak bisa istirahat, teman-teman nggak bisa. No. Angkat tangan. Angkat tangan. Apalagi ya sebenarnya tuh aku mau nanya nih, kenapa harus ITB nih kak? Kenapa harus ITB? Mungkin karena ITB itu salah satu perguruan tinggi negeri yang emang top banget di Indonesia. Nah, awalnya aku sempet ragu, bisa nggak ya aku bisa ITB? Dari Budi Mulia belum pernah ada di ITB, bisa nggak ya? Apa aku turunin aja PTN yang aku daftarin? Tapi aku dapat konsultasi juga dari Bu Nadia, kalau misalkan dicoba aja dulu, kamu punya prestasi, nilai kamu bagus, alangkah baiknya dicoba, siapa tahu masuk dan beneran masuk. Keren banget ya. Awalnya juga kakaknya ragu nih teman-teman. Awalnya tuh kakaknya pesimis ya kak. Betul. Dan emang di Budi Mulia ini terbuka banget konsultasi kayak gini-gini ya antara siswa sama guru BK. Dan itu bayangin aja kalau kakaknya ragu terus enggak konsultasi, terus kayak cuman takut gimana coba. Dan emang sebenarnya tuh selain ITB kakak tuh pengen daftar di mana sih kak? Sebenarnya kalau bukan ITB, aku pengen daftar di Institut Seni Yogyakarta, bagian ngambil jurusan DKV-nya. Sebenarnya sama ya itu Iya, kak, sama-sama sama. seni. Sebenarnya selain seni tuh kakak ada pengen ke bidang tersebut nggak sih kak? Sebenarnya selain seni Iya, ya, selain selain seni. seni itu aku pengen banget coba gitu di bidang sosiologi, apalagi di bagian antropologi. Sempet kepikiran apa aku nyerah aja di bagian seni, aku ngambil antropologi.
ada apa sih di antropologi itu? Mungkin karena seru aja gitu Iya. mendalami budaya-budaya Sosial, sosial, iya. benar-benar. Karena kita kan masyarakat ya. Ada nggak sih Kak kesan-pesan bagi semua siswa-siswi sekolah di negeri Indonesia ini dari Kakak sendiri gitu? Kesan-pesannya mungkin tahun ini peminat PTN itu banyak banget sampai 700.000 mungkin ya. Itu ketat banget, bahkan aku sempet nggak nyangka kalau aku keterima di antara beribu-ribu ratusan orang itu aku keterima di ITB. Itu aku bersyukur banget. Aku mau berterima kasih juga buat semuanya yang udah support, terus juga dukungan orang tua, teman, guru, dan lain-lainnya, terus juga teman-teman yang mungkin sedang berjuang sekarang bisa coba lagi buat apa ya namanya ya, coba buat belajar, coba buat berkembang, dan juga coba buat segala cara buat dapat apa yang kalian mau gitu. Berusaha ya Kak. Intinya kalian harus berusaha. Jadi highlight guys kata-kata Kak Zulfa tadi yang dimana kita tuh harus fokus belajar, tapi jangan lupa juga buat mengembangkan minat bakat kalian. Karena sebenarnya mengimbangi itu lebih gampang ya Kak daripada mengembangkan. Iya. Karena kan kayak kalau kalian mengimbangi suatu hal yang ternyata bukan minat bakat kalian itu susah. Dan lebih baik kalian mengimbangi ya udah akademik kalian dan non akademik kalian tuh harus seimbang juga biar kalian bisa dapat hal yang kalian pengen. Kalau Zulfa juga awalnya nggak tahu, ragu, pesimis, mungkin juga ada kendala-kendala saat belajar ya Kak. Ya banyak hal yang Kak Zulfa rasakan sama seperti kita, karena nggak mungkin seorang siswa itu kayak rajin terus gitu. Bahasanya bukan nggak mungkin ya, mungkin tapi rasanya nggak capek juga kalau belajar terus. Dan pasti ada rekreasi yang dengan seni ini mungkin Kakak meluapkan rasa penat capek Kakak. Iya benar. Kak Zulfa ini juga seseorang yang pekerja keras. Aku sebenarnya pernah wawancarain Kak Zulfa waktu OSIS kalau Kakak inget yang Kakak habis FLS 2N yang aku wawancara sama kami betul. Aku pernah wawancara Kakaknya dan itu Kakaknya bener-bener yang disitu bilang kalau Kakaknya tuh kelihatan pekerja keras banget guys. Jadi kayak sebenarnya bohong kalau misalkan kelihatannya orangnya emang pintar, sebenarnya enggak ya kayak karena sebenarnya butuh proses, butuh perjuangan. Kalau nggak ada perjuangan juga nggak bakal kayak gini ya kayak. Jadi kalian harus tetap berjuang, harus tetap semangat, harus tetap terus berusaha. Jangan pernah apa nih Kak? Jangan pernah menyepelekan segala sesuatu hal. Karena apapun sekecil itu tuh bisa menjadi bukit kalau disepelekan dan bisa menjadi emas kalau kalian gunakan. Betul. Mungkin sekian dari kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah Kak Zulfa sampaikan dan sudah terjawab juga nih rasa penasaran aku selama ini. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.